Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YIP semua, perkenalkan aku Nevia Auliasyah, mahasiswa PAI semester 7 yang sebelumnya kita akan sharing-sharing mengenai tentang organisasi. Jadi mungkin sebelumnya aku kenalan juga kepada sahabat YIP semua. Aku selain belajar sebagai mahasiswa, aku juga belajar di organisasi. Aku juga tergabung di organisasi eksternal kampus, yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan yang sering kita kenal dengan HMJ. Gitu ya. Aku aktif di HMJ PAI sebagai sekretaris, dan juga aku alumni dari Laboran ya, teman-teman semuanya yang biasanya aku duduknya di belakang layar gitu ya. Kalau konten-konten seperti ini, tapi alhamdulillah hari ini aku berkesempatan menjadi narasumber di konten Kasab Kajian Sabtu. Oke, baik, sahabat IIP semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sekarang akan membahas mengenai soft skill dan organisasi. Menurut sahabat IIP semua ada hubungannya tidak? Ya, jelas ya, sangat ada hubungannya, sangat erat kaitannya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai pengembangan soft skill melalui aktivitas organisasi. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut juga kepada pembahasan selanjutnya, di sini aku mau kembali mengingatkan kepada sahabat IIP semua, barangkali sahabat IIP semuanya yang hari ini sedang merasa merasa sedang tidak bergerak, maksudnya sedang berada di zona nyaman mungkin ya, terus merasa tidak bisa melakukan apa-apa, aku mau mengingatkan kembali kepada sahabat IIP semua, kita kembalikan kembali mindset kita terhadap kata mahasiswa itu sendiri. Sebelum kita jauh membahas tentang soft skill, kali ini aku mau mengingatkan kembali makna dari mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, sahabat IIP semua mungkin lupa bahwa mahasiswa itu adalah transisi kita dari siswa kepada mahasiswa. Transisi atau proses dari siswa kepada mahasiswa itu hanya terjadi dalam satu kali. Nah, ini artinya teman-teman yang hari ini sudah menjadi mahasiswa itu harus kembali disyukuri bahwa ini adalah proses yang terjadi satu kali. Walaupun nanti ke depannya teman-teman atau sahabat YIP semuanya berkuliah lagi S2, S3 dan seterusnya, tapi transisi dari siswa ke mahasiswa itu hanya terjadi satu kali. Jadi ini adalah hal yang patut kalian syukuri. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kembalikan kembali mindset kepada mahasiswa itu sendiri bahwa masa kita menjadi mahasiswa itu adalah masa-masa kita bebas, masa-masa kita diberikan kepercayaan yang lebih, entah itu dari masyarakat, dari keluarga, dan lain semacamnya. Dan kita pun harus ingat bahwa masa-masa kita menjadi mahasiswa itu adalah masa di mana kita akan banyak mendapatkan pengalaman, pertemanan yang walaupun di dalam itu kita tidak dijalaninya dengan mulus. Mungkin nanti kedepannya kita menemukan dinamika-dinamika kegagalan, dinamika-dinamika kesedihan dan lain semacamnya. Namun hal itu adalah sebuah proses, sebuah proses yang harus kita jalani, yang mungkin ketika kita jalani dengan baik, kita akan menemukan manisnya kita sebagai mahasiswa. Itu mungkin barangkali dua makna atau mindset kita, pandangan kita terhadap mahasiswa yang harus kita kembalikan. Jangan-jangan sahabat YIP semua yang semester 1, nanti semester 3, semester 5, dan lain seterusnya, yang sedang stuck, tidak bisa berbuat apa-apa, yuk kita kembalikan lagi mindset ini. Gitu ya. Terus teruntuk juga calon-calon maba yang nantinya ketika kuliah bingung mau masuk organisasi atau misalkan mau jadi mahasiswa kupu-kupu aja, menurut aku kalian wajib nonton video ini hingga selesai. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Kita di sini akan membahas, atau di sini aku akan memberikan 4 soft skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Caranya kita bisa mengembangkan 4 soft skill ini di organisasi. Oke, yang pertama, seorang mahasiswa itu meski memiliki soft skill, yaitu berani mengeksplor. Itu yang pertama. Kenapa? Ada kata-kata bijak mengatakan bahwa tidak ada kata bertumbuh di zona nyaman. Sepakat atau tidak sepakat, aku menyepakatinya ya. Karena
yang namanya bertumbuh, kita harus mau berani mengekspor hal-hal baru, mengekspor suasana atau hal-hal yang memang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Dan salah satunya mungkin sahabat YIP bisa dengan masuk organisasi. Ketika di sekolah teman-teman tidak mengikuti organisasi apapun, yuk kita coba ketika masuk ke perkuliahan teman-teman masuk ke organisasi. Karena nanti di organisasi kita akan banyak mengeksplor hal-hal baru, banyak mengeksplor rasa-rasa baru yang memang sebelumnya belum pernah teman-teman rasakan. Itu yang pertama. Mentalnya mahasiswa harus punya mental mau mengeksplor segala sesuatu. Rasa ingin tahunya harus tinggi dari sebelumnya. Dan yang kedua, soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu adalah persisten atau konsisten di dalam sebuah proses. Nah, di sini banyak hal yang harus kita ingatkan bahwa yang namanya konsisten itu memang tidak mudah. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan dan berharap kegiatan itu dapat konsisten kita lakukan, aku tahu rasanya berat, tapi kita bisa melatih konsisten itu di dalam berorganisasi, di mana ketika sahabat YIP semuanya masuk ke organisasi, kemudian sahabat YIP mendapatkan tanggung jawab, misalkan harus menyelesaikan beberapa program yang sudah direncanakan, teman-teman di situ akan dilatih daya konsisten teman-teman, gitu ya. Berharap ketika teman-teman konsisten, hasilnya adalah program tersebut kan bisa terrealisasikan gitu. Jadi ketika kita mau berjuang konsisten di dalam sebuah proses, hasilnya pun akan manis atau akan baik gitu ya. Tidak ada yang namanya kita masuk ke organisasi terus kita ingin instan-instan saja, tidak menghargai sebuah proses. Nah, itu adalah hal yang salah atau mindset yang salah. Ketika kita mau masuk organisasi, kita juga harus menerima segala konsekuensinya, menerima segala dinamikanya, dan semuanya itu adalah sebuah proses yang memang di dalamnya kita perlu konsisten gitu ya, perlu konsisten. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada mau beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kita harus menerima segala perubahan-perubahan yang terjadi. Kita mengikuti zaman. Kita tidak boleh berdiam diri, tidak mengikuti zaman gitu ya, teman-teman atau sahabat YIP semua. Perihal tentang apa yang dibicarakan, perihal tentang strategi yang digunakan, perihal tentang cara yang kita pakai, itu mesti mengikuti zaman. Kita tidak boleh berdiam diri dan tidak mau beradaptasi dengan perubahan gitu ya, yang mana mungkin perubahan-perubahan ini akan membawa kita juga ke arah yang lebih baik gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada soft skill yang harus kita miliki sebagai mahasiswa, yaitu attitude. Nah, di mana mungkin sebagian orang atau sebagian masyarakat sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kita perihal attitude. Dengan kata lain, moral, akhlak gitu ya. Sebagai pandangan dari masyarakat, mungkin seharusnya seorang mahasiswa itu harus sudah baik akhlaknya, baik moralnya, dan lain semacamnya. Tapi kita tidak bisa memutlakkan bahwa masih ada saja mahasiswa yang akhlaknya ketimpangan akhlak gitu ya, bisa kita sebutkan. Nah, itu makanya attitude ini adalah hal yang paling penting yang harus kita kembali perhatikan gitu ya, sahabat YIP semuanya, bahwa masa menjadi mahasiswa itu adalah masa dimana kita masa terbaik kita untuk memperbaiki akhlak, membentuk moral, karena yang kita ketahui bersama bahwa attitude ini tidak bisa dihasilkan secara mendadak gitu ya, sahabat YIP semuanya, bahwa attitude ini juga melalui proses yang sangat panjang, di mana attitude ini bisa bisa dihasilkan mungkin sebelumnya lewat proses. Yang pertama lewat cara berpikir, dan yang kedua melewati proses perkataan, kemudian setelah perkataan melalui proses perbuatan, dan setelah perbuatan itu kita akan menghasilkan sebuah habit, yang dimana habit itu akan menghasilkan sebuah attitude atau karakter gitu ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa attitude ini juga harus melalui proses yang sangat panjang. Maka dari itu yuk kita ubah dulu cara berpikirnya, kemudian nantinya kita akan
secara berkelanjutan semuanya akan terbaiki. Dan yang terakhir nih bonus, mungkin tadi aku salah. Tadi di awal aku bilangnya 4 soft skill, tapi di sini aku menambahkan 1 soft skill, di mana soft skill ini juga tidak kalah penting untuk mahasiswa miliki. Dan yang kelima ini adalah sosial empati, di mana sosial empati ini adalah kemampuan seseorang memahami keadaan orang lain, gitu ya. Di mana ini juga sangat penting, mungkin barangkali dari sahabat YIP semuanya untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan itu sudah hal biasa gitu ya. Tapi ada banyak orang yang memang mengacuhkan sosial empati ini gitu, bisa hidup secara apatis, hidup sendiri. Nah, itu hal yang harus kita perbaiki. Nah, sebelumnya sosial empati ini bisa kita latih dengan di organisasi. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan banyak mahasiswa, berinteraksi dengan dari anggota sini ke anggota yang lain, kita berinteraksi dengan HMJ ini dengan HMJ lain. Nah, itu mungkin bisa melatih daya empati kita gitu ya. Kita juga membahas yang katanya gitu ya, mahasiswa itu adalah, fungsi dari mahasiswa itu adalah sebagai sosial kontrol. Nah, bagaimana kita mau menjadi sosial kontrol gitu ya, sahabat YIP semua, kalau misalkan sosial empati kita pun tidak kita bangun gitu ya. Itu adalah salah satu soft skill juga yang harus kita kembangkan dan yang harus kita miliki. Nah, itu mungkin 5 soft skill yang harus mahasiswa miliki dan bisa kita tumbuhkan di dalam organisasi. Gitu ya. Jadi di sini aku sangat-sangat sepakat gitu ya, bahwa 5 soft skill ini bisa kita kembangkan di organisasi gitu ya. Jadi menurut aku, ruangnya organisasi itu adalah salah satu jalan yang paling efektif, salah satu jalan yang paling mudah kita tempuh agar soft skill ini bisa kita kembangkan, bisa kita tumbuhkan gitu ya, sahabat YIP semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi sahabat YIP semua, walaupun memang pembahasan ini akan sangat klise, masih banyak orang yang membahas ini. Nah, namun mungkin barangkali aku di sini bisa menjadi wasilah pengingat bagi sahabat YIP semua yang mungkin sedang lupa, sedang patah semangat, dan mudah-mudahan konten ini bisa mengembalikan semangat sahabat YIP semua, baik mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir ataupun mahasiswa yang sedang menempuh semester-semester baru gitu ya. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Mungkin untuk yang terakhir, aku di sini sedikit ingin menyampaikan ada kata-kata bijak ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semuanya. Aku pernah mendengar bahwa without commitment we never start, without consistent we never finish. Jadi teman-teman, tanpa komitmen kita tidak akan pernah bisa memulai, tanpa konsisten kita tidak akan pernah selesai. Jadi bagi sahabat YIP semua, tentukan komitmennya mulai dari sekarang. Saya Nevia Auliasyah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.